Kali ini kita berkunjung ke Museum Pendidikan Surabaya. Ini adalah peta perjalanan jika kalian dari SMK Kesehatan Nusantara Surabaya. Halo, perkenalkan nama saya Adelia Bumi, saya dari kelas 12 Farmasi, saya absen 1. Halo, saya Cindy Estrella dari kelas 12 Farmasi, saya absen 8. Halo, saya Monika, saya dari kelas 12 Farmasi, absen 13. Halo, saya Mustahimah Romza dari kelas 12 Farmasi, nomor absen 15. Halo, saya Vanessa Alia Witri dari kelas 12 Farmasi, nomor absen 27. Museum Pendidikan Surabaya merupakan museum tematik yang didirikan sebagai langkah pelestarian sejarah dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendukung kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi di kota Surabaya. Museum ini menyimpan bukti materi pendidikan pada masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Museum ini bertepatan di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Yuk! Museum Pendidikan memiliki jam operasional, yaitu di jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Itu untuk hari Selasa hingga Minggu. Seninnya tutup ya teman, untuk registrasinya bisa melalui tiket ini. Nah, sekarang saya dan teman-teman saya sedang berada di Museum Pendidikan Surabaya. Yuk kita lihat ada apa aja sih di Museum Pendidikan Surabaya. Nah, di Museum Pendidikan ini ada 10 zona. Yang pertama, resepsionis, zona praaksara, zona diorama praaksara, zona kerajaan, zona diorama kerajaan, zona kolonial, zona seminar, zona Surabaya, zona kemerdekaan, dan kantor pengelolaan. Museum Pendidikan Surabaya mengajak para pengunjungnya untuk merayakan dan melihat tentang perjalanan pendidikan dari masa ke masa. Sejak era praaksara hingga masa kini tentunya tidak sekedar untuk larut mengenang romansa masa lalu. Museum adalah tentang memahami masa lalu, kini, dan mendatang. Memahami bahwa pendidikan seperti halnya unsur lain dalam peradaban selalu lekat dengan riwayat golongan komengnya rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita berada di zona resepsionis. Nah, sekarang kita berada di zona praaksara. Di zona ini terdapat informasi tentang bagaimana cara orang purba belajar bertahan hidup. Nah, sekarang kita sedang berada di zona diorama praaksara. Di zona ini kita dapat melihat dan membaca mengenai pengetahuan praaksara, artefak dan perkakas praaksara, lembaga pendidikan masa Hindu-Buddha, kurikulum Triwangsa. Lalu kita memasuki zona kerajaan. Kerajaan. Seiring terbentuknya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, peradaban dan teknologi manusia berkembang dan menjadi lebih menarik berkat pertukaran pengetahuan dan sistem pendidikan yang dibawa dari bangsa lain. Di sini kalian bisa melihat replika patung di mana dapat menggambarkan cara belajar mengajar pada zaman dahulu. Sekarang kita berada di zona kemerdekaan. Di zona ini kita bisa melihat peninggalan-peninggalan pada masa kemerdekaan. Yuk kita simak ada apa saja. Sepeda jengki berasal dari negara Inggris. Produsennya Hercules Cycle and Motor Co. Tahun produksi 1910. Di masa lalu, sepeda jengki seperti yang ada di dalam display ini adalah moda transportasi andalan para guru di Indonesia. Sepeda motor Sunda tahun 65 ini adalah salah satu contoh moda transportasi yang digunakan oleh orang tua pada masa itu untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Tak pernahkah kita seperti ini? Pada masa keterbatasan memperoleh sarana lampu penerangan, tak semua masyarakat menggunakan penerangan seperti yang telah kita rasakan saat ini. Mengenang masa-masa yang pernah dialami para pelajar di zaman dahulu, ketika lampu penerangan belum dapat kita nikmati sepenuhnya, tetapi tak mengurangi semangat belajar mereka demi menggapai asa meraih cita-cita.
Mengayuh sepeda menjemput impian. Seringkali ketika mengayuh sepeda melupakan menetes tanpa guru. Berangkat dan pulang sekolah dilalui dengan riang gembira, semata-mata untuk meraih cita-cita. Kebersamaan dengan teman-teman sekolah menjadi sebuah cerita bahwa di antara mereka pernah memiliki semangat yang sama saat berangkat sekolah dan pulang sekolah. Menghidupkan kembali memorial Ini Ibu Budi. Sejak tahun 1980-an, kalimat Ini Ibu Budi kerap muncul di buku paket pelajaran bahasa Indonesia. Namun, pada tahun 2014, di akhir bulan Juni, Menteri Pendidikan saat itu Muhammad Nur memutuskan untuk menghapus materi ini. Kemerdekaan, lepas dari kungkungan penjajahan, tak menjadikan nasib pendidikan bangsa Indonesia lebih mudah. Indonesia kala itu layaknya bayi yang baru lahir ke dunia, banyak diliputi kebingungan dan organ-organ tubuhnya pun belum berfungsi optimal. Kondisi sosial politik masih sangat panas dan tidak stabil. Merasakan kebebasan setelah dijajah oleh keadaan yang untuk bersatu melawan penjajah, kini pertikaian ideologi justru terjadi di antara kalangan bangsa sendiri. Muncul pula tuntutan baru sebagai bangsa merdeka yang harus mandiri di tengah kondisi infrastruktur, fungsi yang sangat minim dan instrumen ekonomi yang belum terbentuk. Ini memang tantangan yang berbeda lagi. Tingkatnya bagi pendidikan bangsa kita mampu menyelenggarakan pendidikan yang tidak hanya lepas dari patron yang ditanamkan oleh kurikulum kolonial, tapi juga dekat dengan keberagaman konteks sosial budaya yang membenteng sepanjang kepulauan Nusantara. Inilah titik mula perjalanan panjang Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Halo teman-teman, nah sekarang kita telah masuk di ruangan yang dimana ada media-media pendidikan bangsa Indonesia zaman dahulu. Ayo. Nah, kita mulai dari sebelah sini dulu. Di sini ada mesin ketik. Mesin ketik royal. Mesin ketik ini digunakan oleh SMA Negeri 5 Surabaya untuk keperluan administrasi tata usaha sekolah pada tahun 1955. Nah, di sini juga ada alat-alat kesehatan. Nah, peralatan laboratorium IPA, sarana percobaan dan penelitian IPA untuk memperoleh pemahaman yang mendalam sekaligus membuktikan konsep IPA yang telah dipelajari di kelas. Nah, di sini juga ada beberapa buku-buku mata pelajaran dan juga buku-buku cerita. Nah, di sini ada buku cerita seperti yang sering kita dengar dulu, ada si Kuncung, si Kunjung, Bobo. Ini adalah buku-buku cerita pada zaman-zaman dahulu. Di sini juga ada buku rapor pada masa zaman-zaman dahulu ya guys. Di sini juga ada sertifikat, ada buku rapor, dan juga ada tanda tamat pelajaran. Nah, jadi seperti ijazah itu seperti ini dulunya. Halo guys, berbeda sekali ya cara menghitung bangsa Indonesia yang dulu dengan bangsa Indonesia yang sekarang. Nah, kalau bangsa Indonesia yang sekarang kita menggunakan kalkulator. Nah, jadi kalau pelajaran matematika di zaman dahulu kita menggunakan sempoa. Nah, ini sempoa ini adalah alat hitung tempo dulu. Sempoa ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Digunakan berabad-abad sebelum dikenalkan sistemnya Hindu-Arab. Nah, di sini juga ada asbak guys. Nah, asbak pada zaman dahulu itu seperti ini ya. Nah, berikut ini adalah berbagai jenis perlengkapan yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, gunting, stempel, perlengkapan kaligrafi Cina. Bisa dilihat guys. Nah, cukup sekian kunjungan kita di Museum Pendidikan Surabaya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke museum berikutnya. Ditunggu ya. Nah, sekarang kita sudah berada di Museum Dr. Sutomo Surabaya. Yuk kita lihat. Dr. Sutomo lahir di Ngepeh, Nganjuk pada 30 Juli 1888. Dr. Sutomo adalah tokoh pendiri Budi Utomo, organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Nah, kalian ingin tahu kan tentang perjalanan hidup Dr. Sutomo? Yuk kita simak ada apa saja di Museum Dr. Sutomo Surabaya.
Pada tahun 1903, Sutomo menempuh pendidikan kedokteran di School of Opleiding van Inlandse Artsen Batavia bersama kawan-kawan dari Stovia. Pada tahun 1919 sampai 1923, Sutomo mendapatkan beasiswa dan melanjutkan studi spesialis kedokteran di Universitas Amsterdam dan sempat dipilih menjadi ketua IV periode 1921 sampai 1922. Setibanya di tanah air bulan Juni 1923, Dr. Sutomo diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai dosen NIAS di Surabaya dan merupakan orang pribumi pertama yang memberikan kuliah bidang dermatovenereologi di Sekolah Cikal Bakar UNER di Surabaya. Pada tahun 1923 ini juga diluluskan dokter-dokter angkatan pertama NIAS, diantaranya Dr. M. Sutomo yang kemudian menjadi asisten di bidang dermatovenereologi bersama Dr. K. Laibin dan Dr. Gunawan. Di samping menjadi guru Dr. Sutomo, giat berjuang untuk kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah gambaran peta yang digunakan oleh Dr. Sutomo sebagai panduan pada saat beliau berpergian melaksanakan tugas pengabdian baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan pada saat mengantarkan menjenguk istri di peristirahatan Celaket Malang. Sekarang kita lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada penjelasan kematian istri Dr. Sutomo, makam istri Dr. Sutomo, dan alat-alat kedokteran yang digunakan untuk praktek Dr. Sutomo. Ini adalah cerita tentang Dr. Sutomo dan keluarganya. Nah, di sini ada Dr. Sutomo bersama istri dan adiknya. Foto pernikahan Dr. Sutomo dan Everdina Broering tahun 1917. Di sini adalah foto bersama keluarga di rumah. Dan sini juga ada foto rumah Dr. Sutomo. Pada tahun 1917 pindah tugas ke Blora Zeding Hospital, bertemu dengan menikah dengan seorang perawat Belanda. Ketika banyak keluarga yang menentang hubungan perkawinan Dr. Sutomo dengan Everdina untuk menikah, ternyata menimbulkan dua pertentangan, tidak hanya dari pihak calon istri tetapi juga dari para teman sepergerakan. Orang-orang Belanda pada umumnya belum dapat menyetujui adanya pernikahan antara orang Belanda dan orang Indonesia karena orang Indonesia masih dianggap rendah oleh orang Belanda di pihaknya sendiri. Masa dengan keluarga dan menikah. Di sini kalian bisa melihat kenangan dan kebersamaan Dr. Sutomo bersama sang istri Everdina Broering beserta keluarga. Dr. Sutomo ketika menjadi dokter di Rumah Sakit Simpang. Dr. Sutomo bertugas di Rumah Sakit Simpang, rumah sakit spesialis penyakit kulit dan kelamin. Dulu di masa itu di Surabaya terdapat 10.000 wanita tuna susila yang memerlukan perawatan medis sehingga didirikan Rumah Sakit Kulit dan Kelamin di Jalan Indrapura, Surabaya. Malang bagi Nyonya Sutomo. Hawa kota Surabaya tidak cocok bagi kesehatannya. Udara panas membuat badannya sakit-sakitan. Untuk menjaga kesehatannya, Nyonya Sutomo sering pergi ke daerah pegunungan yang berhawa sejuk. Di sana badannya terasa sehat, tetapi hatinya tidak senang karena terpisah dari suaminya. Di tempat peristirahatan di Desa Celaket, di kaki Gunung Penanggungan, Nyonya Sutomo tinggal sendirian. Nyonya Sutomo terkena sakit TBC. Dr. Sutomo hanya datang 2 kali seminggu untuk menjenguk istrinya. Untuk mengisi kesepiannya hidup di gunung, Nyonya Sutomo banyak berbuat kebaikan. Nyonya Everdina Broering meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 1934 dan dimakamkan di Kembang Kuning, Surabaya. Nah, di sini kita dapat melihat pidato Dr. Sutomo pada saat pemakaman istrinya.
Saat memasuki ruangan lantai 2 di Museum Dr. Sutomo, kalian akan disambut dengan meja dan kursi kayu tua yang terlihat kuno yang terletak di tengah ruangan. Meja dan kursi tersebut merupakan barang-barang asli milik Dr. Sutomo. Meja dan kursi itu adalah barang yang menghiasi ruang tamu Dr. Sutomo semasa hidup dahulu. Nah, di sini adalah peninggalan ruang praktek Dr. Sutomo beserta isinya. Yuk kita simak ada apa saja barang-barang dan peralatan-peralatan peninggalan Dr. Sutomo saat menjadi dokter. Baby, 터뜨리고 싶은 너 설렘이 막기 전에 I wanna make it pop 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 you want it pop 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 터지기 원해 가슴이 뛰는 이 느낌 I wanna make it pop 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 you want it pop 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 날 갖기 원해 pop 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 너무 잘 보여 아무리 숨겨도 이미 들킨 걸 자꾸 둥둥 떠다니잖아 여유롭게 check it 보란 듯이 take it Baby, baby you're out of control So you're under my control 설렘이 막기 전에 I wanna make it pop 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 you want it pop 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 터지기 원해 가슴이 뛰는 이 느낌 I wanna make it pop 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 you want it pop 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 날 갖기 원해 pop pop Wafatnya Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yang menjadi ketua umum di berbagai partai memiliki kesibukan dan pekerjaan yang terlampau berat. Akibatnya beliau sering jatuh sakit. Semenjak dari anak-anak barulah sekarang Dr. Sutomo sakit. Sakitnya semakin lama semakin parah hingga pada tanggal 29 Mei 1938 sakit yang diderita oleh Dr. Sutomo tidak bisa diobati dan beliau meninggal dunia di usia 50 tahun. Keinginan terakhir yang diucapkan Dr. Sutomo kepada adiknya adalah, kalau Tuhan sungguh-sungguh akan memanggil saya pulang, saya ingin sekali dikuburkan di halaman Gedung Nasional. Saya ingin berada di antara rakyat bangsaku. Kalau tidak mungkin berkubur di Gedung Nasional, maka saya berharap supaya dikuburkan di Nganjuk, tempat kelahiranku, dekat kolam yang dilindungi bunga melati. Dulu ketika masih anak-anak menjadi tempatku berjalan-jalan dengan nenekku. Sesuai permintaan terakhir beliau, dimakamkan di halaman Gedung Nasional Surabaya. Pesan terakhir ini Dr. Sutomo untuk kawan-kawannya adalah, lanjutkan perjuanganmu sampai tercapai cita-cita kemuliaan bagi nusa dan bangsa. Bekerjalah terus untuk kemajuan pergerakan kita. Pergerakan bangsa kita masih harus berkembang, harus bersemi dan selalu maju. Bekerjalah dengan lebih giat dan kuat guna kemajuan pergerakan dan perjuangan kita, sehingga tercapai kemerdekaan dan kemuliaan bangsa. Sampaikanlah pesan saya ini kepada teman-teman yang tak dapat mengunjungi saya kemarin.